Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ya guys. Dan juga Duk dari Utara, videonya sudah di take down. Maka dari itu Mimin tak bisa melanjutkan ceritanya ya guys. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kedepannya Mimin akan ganti judul baru atau re-upload lagi ya guys. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Siwo memberikan pelajaran berharga untuk Tuan Muda Yosom, di mana Siwo dapat mengalahkan Yosom di pertarungan itu. Kemudian Siwo meminta Yosom agar dirinya meminta maaf dengan benar kepada Hongryeon dengan berlutut kepadanya. Tuan muda itu pun menurutinya hingga membuat Hongryeon pun menjadi bingung. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah kejadian menghebohkan di kuil kegelapan itu, terlihat kepala kuil yang bernama Muryong kembali ke kuil. Di sana dia disambut oleh Dongwo yang meminta maaf atas insiden itu. Lalu Muryong pun mengatakan jika tak ada gunanya menyalahkan diri sendiri, karena dari awal semua itu merupakan tanggung jawabnya, dan tak menyuruh Hongryeon serta Dongwo untuk menjamu tamu itu. Kepala kuil Muryong pun tak menyangka jika Tuan Muda klan CNC bisa berbuat sejauh itu. Lalu menanyakan bagaimana keadaan Hongryeon. Dongwo pun menjelaskan jika Hongryeon terkena luka dalam yang tak parah. Namun daripada luka pada tubuhnya, sepertinya dia merasa terpukul karena membuat kesalahan saat bekerja. Tapi dia pasti juga tak menyangka jika tamu itu bisa menyerap pil warna hitam secepat itu. Kemudian Muryong pun bertanya di manakah tamu itu saat ini. Lalu berpindah di dalam sebuah ruangan terlihat Siwo yang sedang mengalami pendinginan mental. Karena kali ini dia tak kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan hanya sedikit meledak-ledak karena kekuatan silumannya. Saat ini inti silumannya sudah stabil karena kelebihan energi sudah dikeluarkan sebelumnya. Dan juga Siwo sedang mengingat apa yang telah dilakukannya tadi. Kemudian dia berbaring di atas lantai serta berujar dalam hati jika pertarungan sebelumnya menurutnya bukan merupakan pertarungan tanpa alasan. Terlepas dari sikapnya yang buruk, dia sudah melakukan kekerasan dengan level yang bisa membunuh lawannya. Dalam hatinya juga terbesit rasa kesenangan saat memotong tangan lawan sebelumnya. Menurutnya, hal itu bisa dianggap sebagai fenomena saja untuk sementara ini. Tak lama setelah itu terdengar ketukan dari pintu yang membuat Siwo bangun dari lamunannya saat sedang rebahan. Ternyata yang masuk adalah Hongryeon. Siwo pun menanyakan bagaimana keadaannya saat ini setelah sebelumnya mendapat luka yang lumayan parah hingga memuntahkan darah. Namun Hongryeon hanya menganggapnya sebagai luka ringan saja. Kemudian dia pun bersujud dan meminta maaf kepada Siwo karena sudah tak waras serta berlaku tak sopan kepada Siwo. Siwo pun mengatakan jika itu bukan tanggung jawab Hongryeon, melainkan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang berselisih, yaitu dirinya dan juga Yosom. Justru seharusnya dirinya yang harus meminta maaf karena merusak atap bangunan kuil. Namun Hongryeon pun bersikukuh jika itu kesalahannya, karena sejak awal pil roh iblis warna hitam tak seharusnya ditawarkan kepada Siwo. Efek yang Siwo inginkan bisa didapatkan dari pil warna perak ataupun pil warna emas saja. Dan dirinya tetap menawarkan yang warna hitam. Dengan sedikit kaget, Siwo pun menanggapinya dengan mengatakan jika Hongryeon membuat Siwo membayar harga yang lebih tinggi, karena pil hitam merupakan pil yang paling mahal.
Kemudian, Hongryeon pun menjelaskan jika seperti yang sudah Siwo dengar sebelumnya, dirinya adalah setengah siluman. Blasteran yang lahir dari ayah manusia dan juga ibu siluman, yang mewarisi karakter khusus orang tuanya, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam golongan manusia ataupun golongan siluman. Lalu Hongryeon pun menambahkan jika kebanyakan setengah siluman seperti dirinya terlahir dengan inti siluman dan bisa merasakan kekuatan siluman. Namun masalahnya, inti siluman itu tak bisa menerima tampungan kekuatan siluman. Itu merupakan hal yang tragis dan menyakitkan bagi para blasteran siluman. Ditambah lagi, para blasteran siluman bisa merasakan haus akan kekuatan siluman, tapi tubuh tak bisa menerimanya. Mengkonsumsi obat mujarab seperti pil roh pun hanya bisa membasahi bibirnya saja. Maka dari itu dirinya iri kepada Siwo, karena keberadaannya merupakan sebuah keajaiban. Meski memiliki darah manusia, namun tetap memiliki kemampuan yang sangat luar biasa sebagai siluman, hingga mendapatkan pengakuan dari Tuan Hakim. Jadi dirinya merekomendasikan pil hitam itu bukan untuk mencari untung, namun karena rasa tak terima, karena ada orang lain yang memiliki sesuatu yang diinginkannya dengan sepenuh hati. Jadi dirinya ingin mempermainkan Siwo. Sambil membungkuk, Hongryeon pun berujar jika sebagai penjual, dirinya sudah menipu dan meremehkan pelanggannya. Jadi dirinya pantas untuk mendapat hukuman yang setimpal, dan akan menerima apapun hukumannya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara dari kepala kuil yang berujar jika cara Hongryeon meminta maaf itu keliru. Karena jika seperti itu sama saja melimpahkan tanggung jawab kepada orang yang dimintai maaf. Hongryeon pun kaget mendengar hal itu. Kemudian kepala kuil pun meminta maaf atas semua kekacauan yang sudah terjadi dan memperkenalkan dirinya kepada Siwo. Lalu menyuruh Hongryeon untuk kembali bekerja karena dirinya yang akan melanjutkan menjamu tamunya. Siwo pun menimpali agar Hongryeon mengikuti perintah Pak Kepala, dan dirinya memahami posisi dari Hongryeon. Lagi pula Hongryeon juga sudah meminta maaf, jadi jangan sungkan kepada dirinya lagi. Tapi jika memungkinkan, dirinya ingin refund saja untuk pembelian pil roh iblis sebelumnya. Pak Kepala Muryong pun tertawa dan menyetujui pengembalian uang itu. Setelah itu, Hongryeon pun membungkuk dan mengungkapkan jika yang dia ucapkan sebelumnya memang terlihat seperti alasan saja daripada permintaan maaf, dan berterima kasih kepada Siwo karena tetap memaafkannya. Dengan rendah hati, Siwo pun tak mempermasalahkan hal itu, karena itu bukanlah kesalahan yang begitu besar. Kemudian kepala kuil Muryong pun menawarkan bantuan untuk melakukan mediasi untuk masalah itu. Karena yang bertarung melawan Siwo sebelumnya merupakan seorang tuan muda dan juga seorang putra bungsu dari klan Jieshi yang dikenal juga dengan binatang dewa. Jika dilihat dari sifatnya, Tuan Muda Yosom pasti tak akan berkata jujur tentang kejadian yang sebenarnya. Dan sudah pasti akan terjadi kesalahpahaman ke depannya. Maka dari itu, sebelum kesalahpahaman semakin besar, dirinya ingin melakukan mediasi untuk menjelaskan kejadian dari sudut pandang masing-masing. Dan berharap agar kejadian ini tak membuat Siwo murka kepadanya. Sambil memakan kue yang disajikan di atas meja, Siwo pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya tak apa-apa. Jadi menurutnya, kepala kuil tak perlu bertanggung jawab hingga ingin melakukan mediasi. Kalau mereka ingin mencari dirinya, maka dirinya sendirilah yang akan menjelaskan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Permasalahan yang terjadi seharusnya selesai hanya dengan permintaan maaf saja. Namun dia malah melakukan kekerasan dan menghina secara personal. Jadi dirinya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan saja.
itu merupakan kesalahan dirinya sendiri. Jika Nona Hongryeon dan Pak Kepala Kuil meminta maaf untuk mencegah perkelahian, maka dirinya memilih untuk berkelahi saja. Menanggapi perkataan dari Siwo, Kepala Kuil Kegelapan pun tersentuh. Lalu mengatakan jika klan Siesi bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Kakak-kakak Tuan Muda Yosom saja level kekuatannya sangat jauh berbeda dari Tuan Muda Yosom yang dilawan Siwo sebelumnya. Kemudian Siwo pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Kuil. Lalu menjelaskan jika dirinya memang belum banyak bertemu siluman. Namun setidaknya, dirinya pernah melawan 2 orang yang lebih kuat dari Yosom. Tapi tidak ada pilihan lain lagi. Jika ingin menjadi Raja Siluman, maka dirinya harus mengalahkan semuanya. Mendengar hal itu, Ketua Muryong pun tersentak dengan kata-kata Siwo. Dan mengatakan jika kata-kata itu bukan kata yang mudah didengar ataupun dikatakan oleh seseorang. Jika di tempat lain mengatakan hal itu pasti akan berbahaya. Siwo pun menimpali jika dirinya sudah mengetahuinya dan juga sudah membulatkan tekadnya. Karena jika membayangkan orang-orang seperti Yosom akan bebas keluar masuk dunia manusia selama 6 bulan lagi, akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Jika Ketua Kuil ingin mentertawakannya, tak masalah bagi Siwo. Dengan agak kaget dan serius, Ketua Kuil pun berkata jika Siwo ingin melakukan hal yang paling berani dan tak masuk akal jika ingin mencegahnya. Lalu menambahkan jika dirinya tak akan mentertawakan Siwo. Namun dirinya malah tertarik kepada Siwo. Sambil mengeluarkan aura dan ekspresi ketertarikannya dalam hati, Ketua Kuil pun berkata, jika dirinya mungkin telah salah mengira jika Siwo merupakan anak muda yang tak beruntung dan harus terseret di sebuah masalah yang serius. Lalu menganggap Siwo sebagai jackpot yang dijumpainya di festival kali ini. Ketua Kuil merogoh sakunya dan memberikan sesuatu ke Siwo sebagai hadiah dan bentuk permintaan maaf kepadanya. Namun jika diberi sebagai hadiah, pasti Siwo akan menolaknya. Jadi dirinya memutuskan untuk berinvestasi pada masa depan Siwo, walaupun agak terburu-buru. Kemudian kita berpindah di apartemen Siwo. Terlihat malam akan segera tiba. Dan Siwo juga sampai di apartemen. Saat membuka pintu, dalam hati Siwo berujar jika hari ini banyak sekali yang harus dirinya urus. Namun tiba-tiba Siwo dikagetkan dengan suara Solhwa yang memprotes kepada Siwo karena baru pulang setelah seharian pergi. Karena hal itu, Siwo pun meminta maaf kepada Solhwa. Lalu Solhwa pun sambil membawa burung gagak kecil yang hinggap di tangannya mengatakan jika dirinya tak mempermasalahkan hal itu. Dan menjelaskan jika Siwo belum begitu terlambat karena saat ini dirinya mendapatkan sebuah informasi. Mendengar hal itu, Siwo pun bertanya-tanya dan setelah itu menyapa burung kecil yang hinggap di tangan Solhwa dengan memanggilnya Solmi. Akan tetapi burung itu tak terima dan menyerang Siwo. Setelah selesai menyerang Siwo, burung itu pun terbang pergi. Lalu, Solhwa berpesan kepada Siwo agar dia harus berhati-hati saat bicara di depan Solmi. Karena sebagai kakak, dia tak memiliki bulu berwarna putih. Dan menambahkan, jika burung tadi merupakan kiriman dari Solmi. Dia memberikan informasi tentang lokasi kasus orang hilang yang bermunculan di berbagai tempat. Sepertinya sudah terpusat di beberapa lokasi. Kemungkinan tempat itu merupakan area perburuan mereka yang datang dari luar. Malam ini dirinya ingin memburu mereka di sebuah lokasi. Namun sebelum itu Siwo harus menyiapkan sesuatu. Bersamaan dengan hal itu, Solhwa pun menampar wajah Siwo yang membuatnya bingung dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Lalu, dengan mengekspresikan kekesalannya, Solhwa pun mengatakan jika dirinya memang datang sebagai tamu. Dan berpikir jika setelah Siwo pergi lama, dia akan membawakan sesuatu yang layak untuk dirinya.
Namun hanya ada pakaian bau keringat Siwo saja yang bisa dipakai olehnya. Kemudian Seolhwa pun meminta kepada Siwo untuk membelikannya beberapa pakaian sekarang juga. Tak berselang lama, mereka berdua pun pergi ke mall untuk berbelanja baju. Siwo pun berujar jika dirinya tak tahu mall ini paling bagus atau tidak yang ada di sini. Namun di daerah lain ada mall yang lebih besar lagi. Seolhwa pun takjub dan berujar jika para manusia hebat juga bisa membuat bangunan setinggi itu tanpa menggunakan sihir sama sekali. Namun di sisi lain bagi Siwo, ini merupakan pengalaman pertama kali dirinya pergi ke mall dan berbelanja baju dengan benar. Karena selama ini dirinya khawatir dengan ukuran tubuhnya yang sewaktu-waktu bisa berubah. Dan dalam hatinya, saat ini Siwo berujar jika inilah waktunya untuk bersenang-senang. Setelah itu, Siwo mengajak Seolhwa untuk masuk ke dalam dan mencoba pakaian yang diinginkannya, lalu meminta mengatakan jika ingin membelinya. Kemudian terlihat Siwo yang syok karena dia tak tahu standar harga yang ada di mall itu. Seolhwa pun terlihat mencoba beberapa baju dan menanyakan pendapat Siwo tentang pakaiannya. Dengan muka yang lemas, Siwo pun menanggapinya dengan berkata keren. Walaupun dalam hati menggerutu dan merasa beruntung karena sebelumnya dirinya sudah menukarkan 5 koin silumannya. Terlihat Siwo membayarnya dengan harga yang fantastis. Hampir 2 juta yang dikeluarkan oleh Siwo untuk satu potong baju. Setelah itu Seolhwa mengajaknya ke tempat lain karena dia di sana bukan cuma untuk sehari saja. Siwo pun terlihat sedih karena uangnya pasti akan langsung habis. Namun Seolhwa meminta Siwo mengulurkan kedua tangannya dan memberikan 10 koin siluman kepada Siwo yang nilainya 10 nyang. Jika masih kurang, nanti Siwo bisa mengatakan saja kepadanya. Dan jika ada sisanya, Siwo bisa mengambilnya. Anggap saja sebagai bayaran Siwo menemaninya belanja hari ini. Setelah itu, beberapa baju pun dicoba lagi oleh Seolhwa. Dan semuanya terlihat cocok serta bagus dipakai olehnya. Penasaran dengan hal itu, Siwo pun memberanikan diri menanyakan kepada Seolhwa. Dilihat dari caranya memilih pakaian, tak terlihat jika Seolhwa baru pertama kali datang ke dunia manusia. Seolhwa pun menanggapinya dengan berkata jika semua itu karena ulah Seolmi yang berpikir jika dirinya tertarik dengan dunia manusia. Makanya, dia sering membawakan informasi untuk persiapan pelajaran. Di sela-sela mereka mengobrol, ada seseorang yang menabrak Siwo dan hanya menundukkan kepala lalu meminta maaf kepadanya. Melihat hal itu, Seolhwa pun berujar jika hanya Siwo yang seperti itu, bertindak terlalu lembut. Orang itu menabrak karena kesalahannya sendiri dan hanya dengan menundukkan kepala sambil mengatakan satu kata saja seakan-akan masalah sudah selesai. Seharusnya Siwo menunjukkan kekuatannya jika ada orang yang seperti itu. Meski tak sampai membunuhnya, setidaknya akan memberinya pelajaran agar tak mengulanginya lagi. Walaupun urusan di antara para manusia bukan urusannya, tapi jika sebagai siluman, Siwo menunjukkan sikap yang lembek. Sekuat apapun Siwo, dia pasti akan diremehkan. Begitu terlihat lembek sedikit saja, Siwo bukan lagi orang yang kuat. Kalaupun kuat, pasti akan dianggap mudah dilawan. Meskipun Siwo menang dalam pertarungan, dia akan tetap dianggap sebagai buruan yang besar. Kemudian, Seolhwa menambahkan jika siang tadi Siwo pasti bersikap lembek terhadap Siesi yang dilawannya siang tadi. Mungkin Siwo bisa mengalahkannya, tapi dia pasti membiarkannya begitu saja. Siwo pun kaget karena Seolhwa bisa mengetahuinya. Lalu Seolhwa menjelaskan jika saat Siwo memasuki rumah sudah tercium bau anjing basah yang menyengat. Bau amis itu hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Dan dilihat dari kemenangan Siwo, kemungkinan lawannya adalah anak bungsu yang memiliki wajah menyebalkan dan bentuk matanya yang jelek. Siwo pun membenarkan hal itu dan bertanya apakah Seolhwa mengenalnya.
Solhwa pun mengatakan jika dia tak mengenalnya, namun pernah bertarung melawan kakaknya sekali. Tepatnya 20 tahun yang lalu ada rumor tentang dirinya yang tersebar. Kemungkinan dia mendengar dan merasa tersaingi. Jadi dia membuat masalah dengan Solhwa. Padahal usianya 100 tahun lebih tua dari dirinya. Setelah mengalahkannya, dirinya belum pernah melihatnya sampai saat ini. Akan tetapi Solmi memberitahu jika di belakangnya dia masih bilang akan membalas perbuatan Solhwa. Intinya, jika Siwo ingin menghajar seseorang, hajar saja sampai habis. Karena Siwo dulunya manusia, mungkin tak akan bisa langsung mengikuti pola pikir seekor siluman. Tapi setidaknya saat harus menggunakan kekerasan, maka lakukanlah dengan benar. Karena itulah cara untuk meminimalisir kekerasan yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pasrah, Siwo pun menyetujui apa yang dikatakan oleh Solhwa. Lalu Solhwa juga menegaskan jika khusus siluman yang ditemuinya di sini, Siwo harus membunuhnya. Kemudian terlihat pasangan kekasih yang sebelumnya menabrak Siwo yang berjalan dengan tergesa-gesa. Akan tetapi pria yang menabrak Siwo sebelumnya tiba-tiba menghilang. Setelah itu diperlihatkan sesosok siluman yang memakannya. Identitasnya belum diketahui. Sambil memegang cangkir, dia sedang mengunyah sesuatu. Dan berujar bahwa pria 20 tahunan hanya teksturnya saja yang enak, namun rasanya tidak sama sekali. Seharusnya wanita yang di sebelahnya saja yang diincarnya. Kemudian ada anak kecil yang melihat ke arahnya. Dia pun membuka mulutnya dan mengeluarkan kacamata dari dalam mulutnya. Hal itu membuat anak kecil itu menangis ketakutan. Tak lama setelah itu, dia pun dipanggil oleh seorang pria yang merupakan sesama siluman. Diketahui identitas yang memakan manusia sebelumnya bernama Qian. Qian pun berujar jika lantai atas adalah miliknya. Dan kesepakatan untuk tak muncul di area perburuan masing-masing sudah disepakati. Namun, dia malah melanggarnya saat ini. Pria itu pun tak berkomentar apapun dan menginfokan jika para siluman dari daratan ini sudah datang. Kemungkinan mereka sudah mencium keberadaan kita. Karena sudah sebulan melakukan perburuan, baru sekarang mereka bisa menangkap ekor kita. Hal itu menunjukkan jika siluman semenanjung semuanya bodoh-bodoh. Jadi akan jadi hal yang lucu jika takut dengan mereka. Asal bisa membereskannya tanpa kekacauan, maka broker pun tak akan mempermasalahkannya. Karena sudah terlanjur melanggar aturan dan membahayakan diri dengan datang ke sini, maka tak perlu membatasi diri dengan hanya memangsa yang aman-aman saja. Kemudian pria itu pun mengajak Qian untuk bekerja sama melawan dua siluman dari semenanjung yang hari ini datang ke sana. Kemudian berpindah ke tempat Siwo dan juga Solhwa. Mereka berdua terlihat sedang membicarakan hal yang sangat penting. Lalu Solhwa mengatakan jika berdasarkan informasi dari Solmi, mall terbesar di negara ini merupakan tempat terjadinya orang hilang yang terbanyak. Dan selama berkeliling tadi, Solhwa mengatakan jika dirinya sudah menebarkan sedikit energi silumannya. Bukannya mereka kabur, tapi mereka malah menantang untuk bertarung. Dengan ekspresi seriusnya, Solhwa pun berujar jika mereka berdua harus menunjukkan tanggapannya dengan jelas bahwa mereka sudah salah besar. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita saksikan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.